Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari kelas 1A semester 1 Prodi Ekonomi Syariah. Pengertian tasawuf, ada beberapa pendapat yang dikemukakan tentang asal-usul tasawuf secara bahasa. Ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata sofa, artinya suci, bersih, murni. Memang jika dilihat dari segi niat maupun tujuan dari setiap tindakan atau ibadah yang dilakukan oleh para sufi itu dengan niat suci untuk membersihkan jiwa dan mengabdi pada Allah SWT. Di segi lain ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sof, artinya sof atau barisan. Dikatakan demikian karena para sufi selalu berada di barisan pertama di hadapan Allah SWT. Di sini ada berbagai pendapat tentang definisi tasawuf secara istilah. Yang pertama, Syekh Al-Imam Al-Qushairi mengatakan tasawuf adalah orang-orang yang senantiasa mengawasi nafasnya bersamaan dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa memelihara batinnya dari berbuat lalai dan lupa kepada Allah SWT. Dan ada juga dari Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan, tasawuf adalah membersihkan jiwa dari pengaruh benda dan alam, supaya mudah menuju kepada Tuhan. Macam-macam tasawuf. Tasawuf yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Apa itu tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki identik dengan tasawuf sunni yang berdasarkan landasannya berpijak pada Al-Quran dan hadis. Orientasinya kepada pembentukan akhlak yang mulia, mahmudah, dalam mencari hakikat kebenaran, mewujudkan manusia yang mengenal dan dekat kepada Allah SWT, atau dalam artian ma'rifat. Teori-teorinya yang sederhana dan mudah dipahami, tidak dimasuki oleh unsur-unsur filsafat. Dan ajaran-ajaran tasawuf akhlaki yaitu takhlaki, usaha membersihkan diri dari semua perilaku yang tercela, baik dosa secara batin maupun lahir. Dan ada tahalli, tahap pengisian jiwa dengan berbagai sifat yang terpuji, di antaranya tobat, khauf, dan raja, suhud, fakir, sabar, ridho, muraqabah, dan lain-lain. Dan ada juga tajalli, lenyapnya hijab dari sifat-sifat kemanusiaan dan lenyapnya segala yang lain ketika nampaknya wajah Tuhan. Dengan demikian, ajaran tasawuf akhlaki lebih mengedepankan perilaku dan akhlak yang terpuji dan berbagai amalannya. Lebih berkonsentrasi pada perbaikan akhlak, pada upaya-upaya menghindari akhlak yang tercela sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji di dalam diri. Dan ada tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama Hasan Al-Basri. Biografinya yaitu nama asli dari Hasan Al-Basri adalah Abu Sa'id Hasan bin Yasar. Beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Khairah. Dan beliau adalah anak dari Yasha'ar, budak Zaid bin Sabit. Tepatnya pada tahun 21 Hijriah di kota Madinah setahun setelah perang Siffin. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa beliau lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ajaran tasawuf Hasan Al-Basri tersebut bukan berdasarkan rasa takut kepada siksaan Tuhan, tetapi kebesaran jiwanya akan kekurangan dan kerelaan dirinya yang mendasari tasawufnya. Di antara ajaran tasawuf Hasan Al-Basri dan senantiasa menjadi yang selalu menjadi bahan sebutan pembicaraan orang kaum sufi adalah anak Adam. Dirimu, diriku, dirimu hanya satu. Kalau ia binasa, binasalah engkau, dan orang yang telah selamat tak dapat menolongmu. Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina, dan tiap-tiap bela bencana yang bukan neraka adalah mudah. Yang kedua ada Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Haris bin As'ad Al-Muhasibi. Tokoh sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Basrah, Irak tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 Hijriah atau
857 Masehi. Menurut Abd al-Mun'im al-Khibni, seorang ahli tasawuf dari Mesir, Al-Muhasibi menulis kurang lebih 200 buku. Di antara buku-bukunya adalah Ar-Ri'ah li Hukkilah, pemeliharaan terhadap hak-hak Allah. Dan ada Al-Washaya, wasiat-wasiat, dan Al-Masa Ilfi Amal Al-Qulub wa Al-Jawahir, berbagai masalah mengenai perbuatan hati dan anggota badan. Ajaran tentang makrifat dalam hadis Nabi SAW yang artinya pikirkanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah sebab kalian akan sesat karenanya. Al-Muhasibi mengatakan bahwa makrifat itu harus ditempuh dengan mulai jalan tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Muhasibi ada beberapa tahapan dalam makrifat, yaitu taat. Sikap adalah awal dari kecintaan pada Allah yang dibuktikan dengan perilaku yang baik. Aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya merupakan makrifat selanjutnya. Allah menciptakan hasanah-hasanah keilmuan kepada orang yang mampu menyaksikan bagai rahasia fana yang menyebabkan baku. Yang kedua ada tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf filsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Tasawuf filsafi menonjol pada segi teoritis, hingga dalam konsep-konsep tasawuf filsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosof, yaitu sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam. Ajaran pokok tasawuf filsafi sebagai berikut: fana dan bako, lenyapnya kesadaran dan akal. Ittihad, persatuan antara manusia dengan Tuhan. Hulul, penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Wahdah al-wujud, alam dan Allah adalah sesuatu yang satu. Isyraq, pancaran cahaya atau iluminasi. Insan kamil, manusia dapat mencapai tingkat kesempurnaan. Satuan mutlak, hanya wujud Tuhan yang ada satu-satunya. Tokoh-tokoh tasawuf filsafi ada Ibnu Arabi. Biografi. Nama lengkap Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'in Al-Haytami. Terlahir pada tahun 560 Hijriah atau 1163 Masehi di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah pada masa Muhammad ibn Said Mardanis, penguasa Murcia. Sedangkan pamannya dari pihak ibu adalah penguasa Tlemcen, Algeria. Ketika dinasti Al-Muwahhidin menyerbu Murcia pada tahun 567 Hijriah atau 1172 Masehi, keluarganya pindah ke Seven. Di sana ayahnya kembali bekerja sebagai pegawai pemerintah dan Ibnu Arabi sendiri memulai karirnya sebagai sekretaris gubernur, serta di sana beliau juga melanjutkan studinya. Setelah beberapa lama, untuk pertama kalinya beliau meninggalkan Spanyol dan pergi menuju Tunis, tepatnya pada tahun 590 Hijriah. Di sanalah beliau mulai mendalami tentang sufi, hingga pada akhirnya seorang arif menganjurkan kepada beliau agar pergi ke timur untuk melakukan ibadah haji. Hingga akhirnya beliau tiba di Damaskus dan menetap di sana bersama beberapa muridnya. Beliau meninggal tepatnya pada tahun 1240 Masehi. Ajaran Ibnu Arabi, alam diciptakan oleh Allah dari wujudnya, sehingga apabila Tuhan ingin melihat dirinya, maka Tuhan cukup melihat alam ini yang pada hakikat